sebelum kita mulai saya presensi dulu aja deh ya, biar nanti kelihatan. Saya masuk ke ini dulu ya. Jadi nanti kita nggak lama, tapi memang nanti terkait dengan buffer ya. Sebetulnya kita kan ke buffer aja nanti praktikumnya. Jadi buffer itu adalah suatu rangkaian yang nanti akan menghasilkan suatu tegangan output yang tentunya nanti nilainya sama dengan tekanan input. Berbeda nanti yang inverting sama non-inverting gitu ya. Tapi kalau memang nanti dengan buffer ini terlalu sederhana, nanti memang ada sedikit bonus untuk praktikum untuk kalian lakukan gitu ya. Jadi kan walaupun nanti praktikumnya kan kita tidak offline gitu ya, jadi pakai aplikasi, silakan nanti mau pakai multisim atau pakai yang kemarin diajarkan Pak Yadi yaitu Electronica Watchband gitu ya, EWB, itu bisa gitu ya. Jadi nanti pengujiannya adalah kalian hanya bermain tegangan kemudian membuat rangkaian dari IC 7411 yaitu IC op-amp ya. IC op-amp 7411 ya. Rangkaian buffer adalah sebuah rangkaian yang nanti sistem kerjanya atau diagram skemanya itu dari asli menggunakan seperti IC TTL, tapi ini berbeda. IC TTL kan nanti ada gerbang N, gerbang NAND, gerbang OR, gerbang NOT gitu, XOR, XNOR gitu ya. Tapi ini berbeda, namanya op-amp, yaitu atau operasional amplifier. Oke, saya presensi dulu aja. Saya masuk ke Poltek Nuklir. Jadi saya buka kelasnya masing-masing. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga ya. Baru kalau 14 ini termasuk saya, ini ada satu kelas yang gambarnya kurung buka, ada A gitu ya. Ada Alga, Riko, Rio, Mudia, siapa lagi nih? Nah, ini ada saya tempatnya Rika gitu ya. Sama Hafid. Nah, kemudian yang kedua kurung buka cuma satu, ada Jonathan, Raihan, Ratila, Jihan, Nazwa, Basira. Banyak nih. Lagi buat laporan Pak ya? Ada Kelvin, Audito. Ini kok satu link Zoom banyak. Apa nanti bisa belajar nih? Ini satu kelompok Pak ya? Satu kelompok. Berkumpul nih. Hawanya panas-panas kok berkumpul. Ramai banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak nyangka ada 9. Yang si Algan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 sama 9 berapa? 15 ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kelas ini ada berapa? 28. 28 orang, Pak. 28. 26. Daeng. Ini daeng susu apa daeng sul? Sulhamdi, Pak. Oh, Sulhamdi. Daeng Sulhamdi Akbar. Ya, Pak. Kau sendirian? Tidak beramai-ramai dengan teman-teman? Pak, saya intro, Pak. Bentar, saya buka kelas dulu ya. Sorry, kok jadi nama saya. Pak, ya. Izin tanya, Pak. Bagaimana? Bedanya IC 7411 apa, Pak? 74 berapa? 7468. Nanti gerbangnya. Jadi untuk mencari perbedaan IC 7411 ya. Iya. Kamu lihat tulis saja IC datasnya 1. Sini. Lagi 7408 ya. 68, Pak. Ambil saya share screen ya. Ini kan yang kemana? Nah, lihat. Sebetulnya dia gerbang N ya. Tetapi bedanya adalah kalian perhatikan di sini. Nah, ini kalau saya besarkan, saya klik,
Nah, kita lihat di sini, nah itu ya. Lihat sini, inputannya ada berapa nih? Ya, terlihat tidak? Terlihat Pak, terlihat. Ya, ini Suhamdi. Jadi kalau 7411 itu inputannya ada 3. 3 in 1, jadi 3 input, 1 output. Ya, gitu. Tapi kalau yang 7408 kita lihat. 7408. Nah, kita lihat inputannya berapa? Ini yang sederhananya ini. 7, Inputannya 2, ya 7. 7408 inputannya 2. 68. Nah, jelas. Ini dijual. Nah, ini kelihatan. Nah, ini yang di atas. Kalau di atas itu Tokopedia maksudnya. Nah, ini ya. Kita lihat sini. Nah, ini dia. Dia inputannya ada 2. Ya, inputan 2. Sedangkan tadi yang 7411 gerbangnya sama N, tetapi inputannya ada 3. Kaki 1, 2, terus tadi satu lagi di atas ya. Terus kemudian outputnya juga di atas. Seperti itu. Begitu Amdi. Bedanya hanya di inputan. Tapi kalau ketika kamu mau menggunakan IC saya nggak punya 7408, saya adanya 7411. Nah, nanti padahal inputannya kamu hanya butuh 2, gitu kan. Butuh 2, maka inputan yang kakinya 1 itu harus kamu kasih karena cuma dipakai 2 ya. Yang 1 itu yang kaki ketiga harus kamu kasih inputan nilainya high. Jangan dikasihkan nilainya low atau dibiarkan. Kalau dibiarkan itu sama aja dengan low, gitu ya. Artinya dibiarkan tidak kita kasih inputan tegangan 0, gitu ya. Jadi harus kita kasih inputan tegangan 5 volt, gitu ya. Sehingga kaki yang 1 dan kedua itu bisa difungsikan untuk membuat gerbang logika yang inputannya 2, gitu. Kenapa? Yaitu karena kalau 2 itu kalau satunya udah disatukan, artinya 1 itu nanti aman. Kalau yang 2 nanti tinggal kasih 0, 1, 1, 0, 0, 0, kan semua keluarnya pasti 0. Tapi kalau pas ketika dikasih yang kaki 1 dan 2-nya itu kita kasih 1, 1, maka hasilnya jadi 1. Berbeda dengan kaki yang ketiga. Kalau kita kasihkan tegangan 0 volt atau kita biarkan. Kalau kita biarkan artinya kan 0, tidak ada tegangan. Sehingga pas ketika kaki nomor 1 dan kaki nomor 2 kita berikan inputan 1 atau high nilainya atau 5 volt, maka outputan akan tetap 0. Karena kaki ketiga belum ada aktivasinya, gitu ya. Gitu, Akbar. Ya. Oh iya Pak. Jadi bedanya cuma di input aja ya Pak? Ya, bedanya di situ aja. Nah, yaitu jadi ketika kamu yang 7411 itu akan digunakan ketika kamu butuh 3 kondisi untuk inputannya. Jadi kondisi 1, 1, 0 atau 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 misalnya seperti itu. Ya. Jadi inputan itu bukan berarti kita langsung kita masukkan tegangan. Jadi di awal itu ada sebuah rangkaian yang itu nanti akan menghasilkan keluaran apa gitu. Jadi rangkaiannya nanti misalnya ada sebuah rangkaian ini tadi op-amp gitu ya. Op-amp terus yang satu lagi apa nanti akan dibandingkan terus kemudian keluarannya D1 atau 0. Jadi diputuskan 1 atau 0 seperti itu. Ya, itu kalau aplikasi untuk penerapan yang kerangkaian sesungguhnya. Tapi dalam hal ini kan kita hanya mencari tabel kebenaran dari IC tersebut. Atau bukan IC, sorry. Tabel kebenaran dari gerbang yang ada di dalam IC tersebut. Oke. Misalnya tadi gerbang N, gerbang NAND, gerbang NOT, gerbang OR, gitu ya. Dan seterusnya. Itu Bar ya. Oke, jadi saya mau nyari apa? Ya Pak. Mungkin satu lagi Pak. Mungkin boleh dicontohin Pak pakai IC untuk yang gerbang logika Pak.
Sebentar. Saya buka. Ting. Ya, dicontohkan maksudnya bagaimana? Ya, Pak, kemarin kan yang di laporan itu disuruh bikin kan rangkai pakai gerbang logika. Terus Ya, ada juga yang pakai IC. Nah, yang pakai IC itu Pak banyak yang nggak tahu Pak cara ininya, ya, cara IC nanti kita mengaplikasikannya. gini. Kalau pakai IC itu sebetulnya kan gerbang, kalau dari gambar kan tuh gerbang, gerbang hanya bentuk gerbang ya. Nah, terus kemudian kalau disuruh menggunakan IC, itu jadi gini, IC tipenya berapa kemarin? Gitu kan. Contohnya, kemarin tipe berapa ya di itunya tugasnya ya? Berapa? Aduh, lupa Pak tipenya. Dilihat dulu ya, oke. Kalau tipe lupa gini, misalnya kamu disuruh membuat IC dari IC, jadi kan itu untuk yang rangkaian header ya, header atau yang satunya lagi apa kemarin? Ada yang ingat nggak? Komparator Pak. Nah, komparator. Itu kan dari beberapa gerbang ini beberapa jenis gerbang dari IC. Nah, IC-nya itu sebetulnya kita tinggal mengambil gini, seperti ini. Kita cari datasetnya. Tadi 74 11, 74 12, 74 12 katakan 74 192 sorry misalnya. Oh ini yang ini buat ini ya untuk binary sorry, untuk counter 7401 misalnya. Nah 7401 dia bentuknya kan apa nih? Ada yang tahu enggak? Ini adalah gerbang apa nih? NAT N ya. NAT Izin Pak, N. belum di share screen ya Pak. Sorry, belum sersin ya. Sorry. Oh iya benar. Saya pastikan aja. Nah, seperti ini. Nah, kan ada yang gebal seperti ini. Terus kemudian ada IC XOR gitu ya. Kan ada gabungannya tuh. Ada gabungannya kan komparator, ada gabungannya. Nah, kalau suruh membentuk dari IC, kalian mengambil datasetnya, terus kemudian dilihat IC-nya apa sih yang digunakan gitu. Oh, tipenya berapa nih? Ya. Terus kayak sini 7401 kita lihat yang sama di gambar kita suruh membuat. Nah, nanti kita ambil oh ini yang gerbang N, terus kita mau ngambil gerbang yang apa XOR, XNOR, nanti kita ngambil dari datasetnya, dataset yang dari IC. Bentar, saya lihat dulu ya. Nah, kemarin tuh yang job sheet header ya, dengan saya ya. Nah, 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 nah. Jelaskan buatlah rangkaian half adder dengan menggunakan gerbang NOR dan NOT ya kemarin itu ya untuk dua masukan tugasnya. Nah itu kalian mau ngambil gerbang NOR dan NOT dari IC apa? Kamu cari aja ini di apa namanya di sini IC gerbang NOR. Gerbang NOR. Nah ini apa? 74 LS08 7408 ini gerbang. Oh ini NOT ya. Ini NAND. NOR kok. NOR. Sorry itu. Nah nanti kamu ini NOR ya. NOT and NOR. Okay. Nah, nah, nah. Mana sih ngasih ya? Gimana sih? Oke. Terus praktikum elektronika digital. Oke.
IC 7483 Pak. 483 ya. Ya, Pak, untuk rangkaian header namanya. Oh. Kemarin saya pakai Word ya file. Kalau saya nyarinya di ini. Word. XOR, XNOR. Header. Fungsi boolean tidak. Mau bilang boolean. Dulu. Saya pindah. Ya, yang ini ya, Bar ya. Iya Pak. Tugas ini 74 IC 7485. dengan menggunakan IC 7485. Kalau Itu yang ini komparator Pak. Kalau yang ya, header 7483 Pak. 83 ya. Iya Pak. Rangkailah header dengan menggunakan IC 7483. Nah, sebetulnya rangkaian yang ini adalah dari IC gitu ya. Kita lihat di sini. IC 7483. Itu namanya full header. Ini nggak di share screen semua ya Pak? Oh, ini saya share screen sebentar. Nah, pindah-pindah nggak apa-apa. Oke, kelihatan ya? 7483 ini. Ini kan gambar ininya ya. 7483. Ini ada di sini. Nah, ini sebetulnya ini juga sama aja. Ya. Kalian lihat di sini kan ada A, ada B, ada S, ada C, ada S3, A3 gitu ya. Perhatikan di sini. Kita kembali ke ini, saya share-nya semua aja deh ya, biar apa saya nggak pindah-pindah. Nah, perhatikan di sini. Ada A4, ada B4, S4, C4, S3, A3, B3 gitu ya. Nah, yang A4 ini satu kesatuan di sini. Ya. Kemudian yang A3 atau S3, A3, B3 itu satu kesatuan. Dia akan ketemunya kemana? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang untuk ini. Kita lihat di sini. C1, B, ini kan B1, B2. B1, B2, ini C berapa nih kalau di gambarnya? Ada CI, CO, S gitu ya. S untuk output sama SCO, apa untuk output. Kita masuk ke sini, kita lihat di sini. Ada CO, ya. Terus kemudian ada S-nya. CO ini satu, ini CO-nya kan berarti cuma satu. Artinya dari kesekian IC ini adalah menggunakan CO-nya satu. Sedangkan S-nya semua yang baunya 4 ini, jadi A4, B4, C4, S4 ini masuknya ke sini. Ini ya. Jadi ini kita anggap A4, B4, S4, C4. Ya, yang C4, A4, B4 itu di sini. Gitu. Sedangkan CO-nya 1,
Kemudian S-nya juga harus S4. Ini merupakan satu bagian dari yang ada di dalam IC 7483. Nah, sekarang ragu Pak, saya masih Pak nih, gitu ya. Pak, saya ragu Pak. Saya mau mencari rangkaian yang benar-benar ada aplikasi keluarannya, gitu. Aplikasi keluaran. Ada di sini. Tuh kan. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Lihat di sini. Tadi kan ada A1, B1, C1, S1. Artinya yang B1 itu mewakili BX, A1 bisa, BY bisa. Kemudian ada C1-nya, itu yang tadi CI, sedangkan S1 adalah ya yang S-nya itu. Kemudian C0-nya hanya satu, ini untuk high speed part, untuk carry-nya aja, jadi pembawanya carry-nya, C0. Itu ya. Kan kalau di gambarnya ini, rangkaian yang kemarin buat latihan, seperti ini ya. Jadi di dalam satu kesatuan tadi yang ada B1, A1, C1, S1, kemudian CO. Kalau CO nanti untuk bagian keseluruhan kita melihat selain dari yang CO. Itu merupakan satu kesatuan yang nanti kita gunakan. Begitu juga tadi ada yang B2, A2, C2, S2. Nah, itu untuk satu kesatuan. Sehingga kalau di dalam IC ini ada berapa bagian ini? Kita lihat. Ada berapa bagian kah? Ini. Apa nggak bisa? Oh, masih ada. Bisa. Kita lihat di sini. Nah, ini ada yang lebih lengkap lagi seperti ini. Tadi yang ini ya. Nah, kalau yang di sini udah jelas nih kelihatan tuh. Ya. Ada headernya, ada A-nya, ada B3-nya. Ini kemudian apa nih? Tidak kelihatan, malah nggak jelas. Ya. Nah, seperti itu. Ini ada berapa nih? Kelihatannya. Oke, kita yang ini dulu. Adakah ya gambar yang lain yang lebih jelas? Selain dari itu. Nggak ada ya. Ya, yang atas ini aja. Nah, kita pakai yang ini gitu. Nah, kita lihat ini ada A4, B4, S4. Ini satu kesatuan sini. Sama C4 ya. Jadi kita menggunakannya kaki 1, kaki 16, kaki 14 ya. Terus yang 15-nya ini untuk outputnya ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah ini udah di satu ya. Ini satu kesatuan, ini yang ini S3, A3, B3 ya. Ini juga yang C3-nya mana? Oh, ini nggak lengkap ini. Kita pakai yang tadi. Coba klik. Kita pakai yang ini. Sini ada. Aduh, kekecilan. Ya. Kelihatan. Nah, ini ada nih ya. C0, C4, C4 aja. Artinya berarti cuma satu, C0, C4. Oke, kita pakai yang satu IC aja, yang ini, yang 7403 yang di sini. Jadi artinya, nanti untuk satu kesatuannya adalah berarti memandangnya dari sini. A4, B4, S4. Ya. Terus, yang tadi CI-nya itu adalah pakai yang C4, kemudian C0-nya adalah C0. Ya. Jadi itu digunakan hanya untuk kita lihat ke atas, carry lady, komparator. Mana tadi yang carry, yang half. Nah, ya. Jadi ada previous carry sama yang carry ya di sini ya datanya nih. Yang S-nya itu nanti mengikuti, jadi yang kita pandang adalah di A,
ini kurang gede ya. Adanya di A1, B1, S1 ya. Sedangkan yang CN ini kita kasih buat C0-nya untuk next carry-nya, terus kemudian yang CP itu adalah previous carry atau bawaan dari yang sebelumnya. Jadi nanti ada C4 itu kita pakai yang C4 di sini. Terus kemudian yang tadi A1, B1 di sini C4 gitu ya. Terus kemudian ada A2, B2, S-nya juga ada S2. Tapi yang CP dan CN ini tetap gitu ya. Ya, CP dan CN. Jadi yang CN ini adalah untuk outputnya atau next carry-nya, sedangkan yang CI-nya itu adalah untuk inputnya adalah sebagai C4-nya tadi kalau di gambar rangkaian yang ini. Nah, seperti ini C4 dan C0 ya. Tapi jangan sampai kalian menggunakan A3 sama B4 terus kemudian ya kalau C4 sama ini oke lah sama. Tapi jangan sampai kalian membuat inputan antara B4 sama A3 gitu ya. Itu tidak akan berjalan. Kalau kita melihat gambar ke bawahnya di sini, nah, yang sini ya. Ini ada sumnya. Sumnya adalah dipergunakan untuk apa namanya, nilai yang sama. Jadi A1, B1, C1. A2, B2 kita pakai juga C1, tapi nanti akhirnya larinya ke sini ke C2-nya sih. Dia setelah ada di sini di sumnya, dia ada di C2 di sini kita pakai. Terus ke atas. Jadi nanti kalian pakai yang, kalau kita mau memakai yang B4, A4, artinya ini juga harus kita fungsikan semua karena saling terhubung. Tetapi tidak bisa kalian hanya memakai B4 sama B3 gitu. Sedangkan B4 sama A3 gitu ya. Bukan B4 sama A4 gitu. Oke. Nah, ini penjumlahannya C1-nya ini akan ke sini. Atau yang di gambar itu C4 ya sebutnya. Nilainya C4. Nilainya adalah simbolnya C4. Jadi pas udah ke sini dia akan jalan ke atas terus. Akan dipakai untuk yang B4 A4, akan dipakai untuk B3 sama A3, juga dipakai B2 dengan A2, B1 dan A1. Seperti itu. Ya. Nah, ini memang gambarnya kotak gitu ya, supaya untuk mempermudah. Berbeda dengan gambar yang digital yang di sini. Nah, ini kita pakai ini. Aslinya seperti ini ya gambarnya. Asli. Nah, kalau ada CN, ada CO, tadi ada CI ya, CI sama CO, artinya itu half adder atau full adder? Ada yang tahu enggak? Half adder atau full adder? Kita perhatikan di sini half adder. Half adder hanya ada apa? A, B, CN, next carry ini, kemudian S, ya. Kita perhatikan, selanjutnya yang kita lihat adalah yang full adder, tadi half adder. Full adder. Mana full adder? Nah, ini. AB, ACP, BCP. Full adder. Nah, ini ya gambarnya. AB, CP, S. Ini full adder kan? Sebenarnya masih half adder nih. Full betul ya. Full. Nah, ini ya. Ada CP, ada CN. Jadi gambarnya seperti ini. Kurang lebih sederhananya seperti ini untuk full. Artinya di inputan ada previous carry ya. Previous carry membawa sebelumnya CP. Kalau yang di simbolnya di sini adalah gambarnya CI atau C1 gitu ya. Kita lihatkan di sini. Nah, ini C4. C0. Oke gitu, Bar. Oke, kalau Ya, Pak. ada pertanyaan lagi? Jadi nanti merangkainya pakai IC kemarin berarti belum ini ya, belum dinian ya. Harus saya cek.
Ya, Pak. Mungkin ada yang salah, Pak. Mm-mm. Ya nanti diperbaiki dulu aja nggak apa-apa. Oh, bisa, Pak. Ya, ya nanti kalau memang merasa salah diperbaiki nggak Seandainya apa-apa. salah, Nanti, Pak, nanti saya akan jadi sampaikan. file lama jangan dihapus, file lama jangan dihapus. Ya, jangan dihapus. Jadi pakai file yang baru, nanti dikasih revisian gitu. Nanti besok, ya besok insya Allah nanti saya ceknya. Oke, kita presensi dulu aja deh. Sebelum saya masuk ke buffer, karena buffer sedikit sekali. Buffer tuh cuman gambar dari IC op-amp. Nggak jalan. Yang dari saya dulu deh. Saya masuk ke sini. Kemudian ada ya? Oh, mana kemudian? Bisa stop. Tidak ada. Screen. Kemudian tidak ada ya? Oh iya. Masih hitung ya? Faiz, Muhammad Faiz. Hadir, Pak. Faiz, oke. Nazwa. Situ ada muda nggak, Wak? Nggak ada ya. Oh, Nazwa beda kelas oh ya? Beda grup ya. Nazwa itu grupnya sama siapa nih? Saya lihat partisipan. Oh, beda. Nazwa beda. Kemudian sama Sirio ya. Nurjihan. Rafiu. Hadir, Pak. Oke. Terus Raihan Albaitun Amri. Hadir, Pak. Mana? Itu suaranya Raihan ya? Kok beda ya? Kok suaranya kayak Ratila ya? Oke, Ratila. Kok sama-sama Raihan ya suaranya? Raihan mana? Oh, ini. Mudia mana sih? Ada nggak Mudia? Ada ya? Oke, sudah. Ini saya simpan dulu. Sekarang Mudia saya kasih A. Terus saya masuk ke apa tuh yang ramai tuh? Tahu bulatnya tolong di mute, saya nggak, bukan host ya nih. Ya, gitu ya, tahu bulat gitu. Pada beli tahu bulat ada yang ulang tahun gitu. Tahu bulat.
Saya masuk ke kelas yang lain. Bukan kelas tahu bulat tapi ya baik. Oke, masuk kelas yang lain. Kelas yang lain. Kelas Pak Abim. Oke. Sekarang Rabu, saya mulai perkuliahan. Oke, presensi. Bawah. Oke, yang berikutnya Ahmad Rizky Satria Utama. Hadir, Pak. Oke. Terus Ali Gabrun. Hadir, Pak. Ali Gabrun hafal suara. Hadir, Pak. Audito Ahmad Ansarullah. Audito Ahmad Ansarullah. Itu sama Rehan nih, Pak. Yang ada nih. Hadir, Pak. Hadir. Audito. Terus. Ya, Pak. Hadir, Pak. Oke, Audito hadir. Kalau Rehan juga hadir tadi, Rehan. Ayu Lestari. Hadir, Pak. Edelweiss. Hadir, Pak. Edelweiss. Terus Fadila Maulidia Hasrin. Hadir, Pak. Hadir. Faisal Ramadan. Ramadan di hati. Mana Ramadan nih? Faisal. Nothing ya? Oke. Nah, alfa dulu ya. Oke, terus saya simpan nih dosennya. Oke, saya simpan dulu. Terus saya masuk kelasnya Pak Yadi. Balik ke daftar. Yadi Yunus. Oke. Saya mulai perkuliahan, oke. Presensi. Ya, Fazhirah Anugrah Zunani. Fazhirah. Ya, oke. Oh, Mudia hadir ya. Fazhirah hadir. Gia Fitri Pramudia Wardani. Hadir, Pak. Ikhwan Surya Halim Hamadi. Ikhwan Surya Halim Hamadi. Mana Ikhwan? Ikhwan. Oke. Jonathan Manulu. Jonathan mana lu? Oke, oh ya. Ternyata sudah hadir. Kelvin Dwima Putra Harwanta. Kelvin.
Terus Levana della Mahir. Mahir Hadir, Pak. berbahasa Arab. Levana, Hadir, Pak. Levana. Ada lagunya tuh, Lev. M. Hafid Zikra Ramadan. Hadir Pak. Hadir. Di sini yang belum mana Ikhwan ya? Ikhwan nggak ada ya? Ikhwanul Arifin. Oke, saya simpan. Permisi Pak. Siapa tuh? Soalnya kok kecil ya? Faizal hadir Pak. Faisal hadir. Oh, Faisal tadi kelasnya Pak Abim ya ntar ya? Iya Pak. Maaf Pak, telat masuk Pak. Ya. Oke, no problemo. Kita kembali ke kelasnya. Satu lagi Pak Ismail. Ismail. Nanti untuk yang minggu depan sudah dengan Pak Abim ya? Minggu besok ya? Maaf Pak Budi, Mudia Haira hadir ya Pak. Ya? Mudia hadir pernah. Ya, oke. Kemudian nanti saya presensi ya. Ya. Mudiahan, oh bukan ya? Itu mudah-mudahan. Riko Rahmadillah Syirain. Hadir Pak. Oke. Ini ponakannya Pak Agus Purbadi Sirait ini. Ridho Hidayatullah. Hadir Pak. Riham Arfiah. Riham nggak ada ya. Riham Arfiah. Oh hadir. Oke, Riham. Terus Rika Revina. Hadir Pak. Rika. Rio Oswaldo Panggabean. Hadir Pak. Oh jauh sekali suaramu kok. Oh sedang masak mie ya? Iya Pak. Rio. Hadir Rio Pak. jadi Rio. Bener Pak. Soto babat Pak. Soto babat. Ya udah diantar-antar kemari ya. BPK Pak. Diantar-antar ke sini loh ya. Di sini ada 3 orang. Siap Pak. Silhamdi Akbar. Hadir Pak. Oke. Esa Priscila Pasaribu. Hadir Pak. Esa hafal sama si Akbar suaranya. Saya simpan. Oke. Saya masuk ke yang punya saya dulu kelasnya. Yang Mudia ya. Oh sama Faisal ya tadi ya. Kelasnya Pak Abim. Kelasnya Pak Abim. Iya Pak. Oke. Internetnya di Poltek itu agak lemot. Nah, ya. Hadir. Oke. Tadi sama kelas saya, Mudia ya. Iya Pak. Oke. Yang minggu kemarin sama Pak Aryo bukan kelas kalian kok yang ujian ya? Yang ekonomi teknik bukan ya? Bukan Pak. Oh, kakak kelas berarti ya? Iya. Angkatan 19 Pak. 19 ya? Oh, angkatannya anaknya Pak Suroso. Oke. Maaf Pak Budi, Ya, Iwan Surya Halim hadir Pak. Ikhwan. Ya. Ikhwan itu kelasnya siapa ya? Tadi ini ya? Ikhwan kelasnya Pak Yadi ya? Iya Pak Yadi Pak. Sudah hadir. Sekarang kelas Hadir. Pak. Ya Pak.
Jadi jangan berlama-lama karena mata saya juga tuh siapa mata saya ngantuk ya. Ikhwan, apa lagi tadi? Udah semua ya. Oke, kita masuk ke modul kita, yaitu masuk ke buffer ya. Tapi nggak buffer juga gitu ya, buffer. Ini siapa yang ada pesan? Di kelasku ada Sul. Daeng Sul. Korinsomu ada. Havana Pak. Havana Pak. Oke. Oh, Levana. Oh, Havana. Oh ya benar lagunya Havana. Si Riko. Oke ya. Tadi Ikhwan sudah ya. Kita masuk ke modul saya sebentar. Saya buka modul saya. Yang di sini ada Pak. Gerbang. Tidak ada. Saya keluar dulu. Saya stop share. Terus saya masuk modul saya yang lain. Oke, ini dia. Voltage follower. Ada di sini. Oke. Voltage follower ya. Itu juga biasanya disebut dengan buffer amplifier atau unity gain amplifier ya. Jadi judulnya memang voltage follower. Gitu. Nah, ini hanya pembawa saja. Jadi nanti tegangan berapakah yang akan dihasilkan oleh output dari sebuah rangkaian buffer? Tentunya tegangan yang dihasilkan atau tegangan output adalah tegangan yang tegangan yang sama yang kita masukkan pada tegangan input. Ya. Tegangan input. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Tegangan inputnya di mana? Gitu ya. Nah, jadi tegangan inputnya itu ada di nomor 2. Ya, ini ada inverse input. Ya. Yang 3 non-inverse. Jadi nanti kita memasukkan tegangan sini, kemudian di sini akan keluar tegangan yang sama. Jadi secara garis besar V in sama dengan V out. Gitu ya. Jadi V in sama dengan V out. Gitu ya. Nah, ini kalau yang nomor 4 sama nomor 5, ini yang nanti kita berikan satu daya tegangan, tegangan VCC. Ya. 4 itu 0, 7-nya adalah tegangan 5 volt. Ya. Oke, kita nggak melihat nomor 4 dan 7, tapi kita lihat nomor 2, 3, dan 6. Gambarnya bagaimana kalau kita mau merangkai? Jadi nanti nomor 2 ini kita kasihkan sebagai tegangan input, sedangkan nomor 3 di sini kita jumper langsung masuk ke nomor 6. Cara menjumpernya bagaimana? Bentar, saya ambil pulpen, annotate. Nah, jadi anotasinya nanti kita kasih gini aja. Ini keluar, kita ke bawah, ini terus kita pasang di sini. Ya. Ini kerja sederhana dari apa tadi? Ada yang tahu? Nih ya, voltage follower. Jadi nanti tujuan praktikumnya adalah menguji operasi pengikut tegangan dengan menggunakan op amp 741. Apakah nanti tegangannya sama? 3 dan 6 kita kasih tegangan input pada nomor 2, kemudian berarti yang tegangannya misalnya 5 volt dan keluarannya ini akan menghasilkan 5 volt juga gitu ya. Nanti dibahas
Kalau misalnya itu tegangannya sama, kenapa? Tegangannya tidak sama, kenapa juga? Ya. Bisa jadi nanti di dalam sistemnya di sini ada sebuah kesalahan. Kan di sini adalah berupa mikro ya. Komponen IC itu adalah integrated circuit. Jadi di dalam itu ada banyak sirkuit yang di situ terintegrasi. Mana ada di dalamnya itu ada microchip ya di dalam. Komponen-komponen yang sangat kecil sekali kita tidak bisa melihat. Sehingga nanti kalau ada kesalahan sedikit ada kerusakan, maka IC ini tidak akan berfungsi dengan sempurna. Oke. Jadi kurang lebihnya kalau modulnya, untuk rangkaiannya, kebutuhan yang nanti dipakai kalau nanti di multisim, kalian harus menyediakan voltmeter, ampermeter, terus kemudian ada function generator, osiloskop. Osiloskop juga mungkin bisa buat menampilkan bentuk gelombang dari tegangan yang keluar ataupun yang tegangan inputnya, ya, karena ada function generator juga. Terus percobaannya nanti seperti ini, ya. Percobaannya seperti ini, rangkaian rangkaian voltage followernya atau buffer amplifier seperti ini. Nanti kita berikan inputan. Ini tegangan apa tuh? Kita lihat ke sini ya. Ampermeter, fungsinya osiloskop. Ya, di sini adalah function generator. Saya hapus dulu. Di sini adalah function generator yang nanti akan memberikan tegangan inputan, gitu ya. Terus kemudian akan diolah tegangan input di dalam sebuah sistem sirkuit dari IC 41 menggunakan kaki 2 dan 6. Ya, sorry tadi yang bukan kaki 3 ya. Karena kan ini non-inverse ya. Jadi kaki 3, nanti apakah tegangan yang dikeluarkan ini sama dengan yang input? Nanti bisa kita lihat di dalam osiloskop. Caranya bagaimana? Channel 2 kita pasangkan tegangan output dari rangkaian ini. Sedangkan channel 1 itu kita berikan tegangan output dari function generatornya. Sedangkan kalau yang di sini kan hanya tegangan nomor 2 tegangan outputnya, ya, tegangan outputnya. Di sini tegangan inputnya. Kasih 2, 3, nah yang kakinya 2 dan kakinya di sini 4 misalnya. Tadi berapa nomornya? Oke, dulu ya. Saya belum ada ininya gambarnya. Saya hapus dulu. Seperti ini, nanti kita menggambar ini. Di sini harus ada function generator. Terus kemudian kita mengatur function generatornya ini berapa tegangan yang akan kita keluarkan di sini. Kita berikan ke inputan kaki 3. Nah, kemudian kaki 2 dan kaki 6 ini digabung, sehingga nanti di sini akan keluar tegangan apa? Saya tahu nggak? Tegangan CN. Tegangan output ya, bukan CN. Tegangan output. Nah, inputnya berapa, outputnya berapa, terus kemudian kita bandingkan menggunakan osiloskop atau CRO. Ya. Yang channel 1 kita kasihkan di sini, langsung diperoleh tegangannya dari function generatornya, sedangkan yang tegangan 2 itu akan masuk ke tegangan output akan masuk ke dalam channel 2. Gitu. Nah, dari dari gambar ini kalian diminta untuk melakukan percobaan sesuai dengan rangkaian di atas, rangkaian ini ya. Kemudian hidupkan osiloskop dan atur osiloskop dengan mengatur channel ke-1 dan 2 itu pada skalanya 0,5 volt per diff. Jadi yang vertikal ya ke atas, 0,5 volt per diff. Jadi satu kotak atau satu diff itu nilainya adalah 0,5. Sehingga kalau nanti ada garis-garisnya ada 4, artinya satu nilai itu satu garis nilainya 0,2, seperti itu. Ya, ini kita pakai yang skala 0,5, artinya berarti yang 1 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, nah terakhir 0,5 yang pas persis di kotaknya itu.
Ya. Nah, terus 1 milisecond per div. Jadi yang ke kanan, yang horizontal. Ya. Oke. Terus kemudian hubungkan kawat secara akurat sebagaimana diagram konfigurasi rangkaian. Ya, satu daya plus sama min dihilangkan dengan dalam sirkuit ini. Jadi kita tidak menggunakan tegangan yang tadi sini. Ini nomor 7 sama nomor 4. Ini tidak kita isi, tidak kita berikan tegangan. Karena ini belum difungsikan secara lengkap atau secara kompleks yang nanti diikuti dan mengikuti komponen lain. Nah, kemudian hasilnya jadi berapa? Ya tergantung dari komponen dan kestabilan dari IC OPM 741. Oke, berikutnya adalah sesuaikan output function generator sehingga tegangan peak to peak menjadi 1,5 volt dan atur fungsi function generator, atur frekuensi function generator menjadi 400 Hz. Nah, ingat 400 Hz kemarin aturnya bagaimana? Ini tapi karena kita online ya, nanti coba dilihat di multisim kelengkapannya bagaimana. Kemudian nomor 5, hubungkan daya ke sirkuit dan amati bentuk gelombang input dan output yang ditampilkan pada osiloskop. Nah, ini adalah yang ada di gambar sini. Nih, Alfi diminta untuk melihat. Kok Pak Alul. Jadi di sini output ini nanti akan terlihat perbedaan tegangannya. Mana tadi? Hubungkan. Sesuaikan output function generator sehingga tegangan peak to peak menjadi 1,5 dan atur frekuensi function generator menjadi 400 Hz. Terus hubungkan daya ke sirkuit dan amati bentuk gelombang input dan output yang ditampilkan pada layar osiloskop. Nah, jadi nanti channel 2 dan channel 1 itu dipisah. Atau nanti kalau pas habis dipisah, terus kita gabungkan garis nolnya di tengah-tengah, nanti apakah bentuk gelombangnya itu sama atau bentuk gelombangnya berbeda. Nanti kalau berbeda, perhatikan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Apakah lebih kecil tegangan inputnya atau lebih kecil tegangan outputnya atau keluarannya. Jadi input dan output. Karena di sini bentuknya sinus, maka berarti nanti pakai gelombangnya gelombang sinus ya. Gelombang sinus. Oke. Gelombang sinus. Nah, nanti dari hasil percobaan kalian diminta untuk menggambar input rangkaian voltage follower. Menggambar ya. Data hasil. Jadi dituliskan hasil datanya ya. Hasil datanya nanti yang gambar inputnya ini berapa? Misalnya inputan dari jelas kalau inputan kan kalau kita mengaturnya menggunakan peak to peak 1,5, kemudian frekuensinya 400, kalian harus menggambar. Di gambar ini udah sesuai digambar. Jadi nanti kamu screenshot aja dari multisim, terus kemudian yang outputnya juga demikian, ya. Gambarnya hasilnya terus diukur, terus gambarnya di screenshot outputnya, input dan output. Boleh aja nanti kalau biar nggak bingung, inputnya dulu kalian pasang, outputnya jangan. Gambarnya di sini. Terus baru kita masukkan yang outputnya. Ternyata agak lewat dikit, berarti sudah ada perubahan. Ya, digabung. Jadi pertama dipisah-pisah, terus kemudian digabung. Lalu dari data tersebut kalian analisa. Kalau misalnya di situ ada perbedaan, kenapa bisa terjadi perbedaan? Ya. Kalau misalnya sama juga nanti dianalisa kenapa sama, gitu. Kenapa sama? Kan kalau memang dari awalnya namanya buffer adalah tegangan input, gitu ya. Jadi tegangan input itu sama dengan tegangan output itu sama dengan tegangan inputnya. Gitu. Tetapi ketika tegangan outputnya itu berbeda, nah itu harus menjadi pembahasan khusus. Seharusnya kalau namanya buffer itu adalah harusnya tegangan output sama dengan tegangan input. Ya. Nah dari situ kemudian baru diberi kesimpulan. Sederhana ya, yang buffer ya. Gambarnya begini. Nah, yang berikutnya adalah non-inverting amplifier
Nah, ini nanti adalah tegangan tersebut akan terlihat di sini. Bekerja sebagai penguat tegangan input gitu ya. Jadi nanti kalau op-amp non-inverting amplifier, maka rangkaian ini nanti tujuannya adalah untuk menguatkan tegangan inputnya yang nilainya tegangan input nilai positif gitu ya. Kemudian fasenya bagaimana ya, satu fase karena satu cuman inputan satu, outputnya satu. Kecuali kalau berbeda atau ada beberapa fase yang dipakai. Bisa kemungkinan ada perbedaan pergeseran fase atau tidak. Kalau di sini masih tetap sama. Lihat di sini berbeda nanti dengan yang yang atas buffer. Kalau di sini nanti kalian perhatikan di sini. Yang VSS ini harus kalian kasih tegangan 5 volt ya. Yang ini 5 volt, yang ini kasih 0. Ya, walaupun tulisannya min, nanti kita kasih tegangannya 0. Pokoknya dari min VSS ke plus VSS ini adalah 5 volt. Ya. Nah, terus kemudian nanti ada R1 dan R2. R1 itu adalah RA, R2 adalah RB. Ya. Nah, ini kalian kasih resistor di sini. Ya. Nah, rumus dasarnya seperti ini. Untuk penguatannya adalah, jadi atau voltage gain itu adalah V0 per VI, jadi V out per V input sama dengan 1 ditambah RB per RH. Nah, nilainya ini adalah sebagai voltage gain. Jadinya berapa nih? Gitu ya. VO per VI aja yang paling gampang sih gitu. Tapi nanti kalau mau di perhitungan lebih detail adalah pakai 1 plus RB per RH. Satuannya apa, Pak? Satuannya tidak ada. Kita lihat di sini. VO volt. VI volt, tapi karena dibagikan habis dicoret ya. Demikian juga yang ini. Nah, kalau melihat dari sini, jadi penguatannya adalah sekitar 1, sekian. Gitu. Kalau cuma 1 artinya tidak ada penguatan. Di sini 5 volt, sini 5 volt. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya di sini nanti terlihat perbedaannya. Kalau dari rumusnya adalah RB per RA, tapi nanti tolong dilihat. Kalian ini berdasarkan perhitungan, yang di sini berdasarkan pengukuran, dihitung dari hasil pengukuran. Nah, kalau terjadi perbedaan di sini, ya kalian bahas, analisa data, kemudian dibahas. Ya. Nah, kalau percobaan lengkapnya seperti ini nanti. Ya. RB-nya atau R2-nya itu pakai 10 kilo ohm, RA-nya 10 kilo ohm. Ya. Ini kita pakai osiloskop, inputannya adalah apa? Inputannya function generator. Ya, ini dia udah dapat tunjuknya sama. Nanti yang harus kalian analisa adalah ini. RB-nya nanti divariasi dari 10 kilo ohm, 20 kilo ohm, 30 kilo ohm, 40 kilo ohm. Ya. RB-nya. RA-nya berapa? Ya. Kita lihat di sini. Oke, atur VPP, RA-nya sama. RA-nya 10 tetap. RA-nya kita menggunakan 10 ohm, tetapi nanti yang divariasi adalah RB-nya. Apakah semakin besar RB-nya kita tambahkan, tegangannya ini semakin besar juga, gitu ya. Oke, gitu ya. Selanjutnya, ini yang kedua. Sampai 3 aja. Kalau tadi di sini non-inverting, yang ketiga adalah inverting amplifier. Ya. Jadi sini nanti inverting itu bekerjanya sebagai penguat, tapi penguatnya tegangan pembalik. Jadi nanti pembalik tegangan input negatifnya. Kalau tadi kan positif, ya, jadi tidak terbalik. Kalau yang di sini adalah pembalik. Jadi kalau maksud pembalik di sini, nanti penguatannya itu di tegangan outputnya akan berbeda fasenya. Kalau tadi fasenya tidak berbeda, jadi sama. Tapi di sini nanti tadinya input positif, nanti outputnya bagaimana negatif gitu ya. Kan berbeda ke 180 derajat dari input. Ya.
Jadi kalau nanti inputnya positif, berarti outputnya harusnya negatif, ya. Inverting, ya, invert. Oke. Oke, terus berikutnya kita lihat gambar dasarnya seperti ini, ya. Dengan R in di sini nanti yang sebagai A-nya, terus RN adalah RB-nya, terus kemudian kita lihat outputnya di sini. Jangan lupa lihat di sini ya, ada min dan plus ya, min dan plus. Kalau di sini ada plus dan min. Nah, lihat di sini, jangan sampai kebalik ya, plus min yang ini bawa min dan plus ya. Ini ya. Kalau yang tadi adalah non inverting, sedangkan yang di sini adalah inverting ya. Rangkaian dasar. Rumusnya ini. Lihat di sini, full gain-nya V0 per VI kalau dirumuskan menjadi min RB per RA. Ya. Tidak ada plus satu plus gitu kan. Tapi di sini seperti ini. Ya. Nah, aparatannya sama, nanti gambarnya sama kayak gini ya. Kita pakai yang 32. Tapi kalau mau pakai nanti ini sebetulnya cuma satu-satu aja, jadi kalian untuk supaya cepat aja kan, karena R1-nya atau RA-nya seperti ini. Di depan oscilloscope, coupling hubungan sumber tegangan mengatur fungsi besar satu volt. Lengkapi tabel di bawah ini RB-nya. RA, RB. Yang divariasi adalah divariasi adalah yang di RA-nya ya. Tapi kok di sini gambar RB? Ya, oke. Nanti 47 20 20 10. Oke, kita nanti acuannya jangan pakai yang ini, jadi nanti pakai gambar 32 aja ya. Ini karena di RA-nya tuh, yang divariasi adalah RA. Oke, nanti ini kita ganti ke 32. Yang paling mudah ya. 32. Baterai saya low, sebentar. Kita makin dulu. Nah, yang gambar 32 kita sini. Nah, kalau ubah adalah yang di sini. Ya, RB-nya. RB-nya. Kalau di sini kan yang RA-nya nih. Di sini. Oh, belum nyala juga ya. Ya, jalan. Nah, oh, atas ya. Oke, gitu ya. Seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti yang diamati adalah seperti ini. Saat RB 10, 20, 30, 40, 50. Jadi ini karena ada 3 laporan, sekarang hari Rabu, jadi nanti ngumpulkannya hari Jumat paling lambat pukul 23.59 gitu ya. Nah nanti nama nama filenya kita kasih formatnya aja deh. Formatnya itu penulisannya seperti ini. Kasih namanya
buffer, terus kemudian kelompok gitu ya, kelompok terus LMAX. Ya. Izin Pak, Ya, untuk deadline-nya Jumat ini ya Pak? Jumat malam. Jumat Eh, malam pukul 23.59. 2 hari loh. Boleh ditambah nggak Pak? Ya. Mau diapa? Apakah boleh ditambah Pak? Tambah. Mau Iya, sampai Pak, kapan? ditambah, Pak. Tambah berapa? Mungkin hari Ahad, Pak. Hari Iya, Ahad. Pak, hari Ahad, Pak. Ahad jam Tapi 23. nggak sampai pukul 2 Ahad, tapi nggak sampai pukul 23 ya? Oh iya, Ahad. itu 18.00, Pak. Hah? Ahad sampai jam berapa? Sampai jam 10 aja, Pak. 21.00, Pak. 21.00, Pak. jam 10 aja Pak. 23.59 aja, Pak. Pukulnya Jam ini 10 Pak. Ahad jam 18 itu ya. Jam 18. Ahad jam 18. Iya, Pak. Ya. Ahad jam 18. Setuju nggak? Ya, jam 10 Pak. Nah, 10 pagi ya, jam 10 pagi. Ya, 10 malam Pak. Wah, kemalam kan cuma nawar 2 aja. Nawarnya banyak banget. Berarti Jadi hari Minggu, hari Ahad 18.00 ya, Pak? 18.00 itu ya. Kan udah panjang tuh. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, Nggak ada hari. beberapa hari, Pak. Sampai Makasih, Pak. 18 ya. Oke. Iya, Pak. Siap. 18. Makasih, Pak. Nanti sama-sama. Nanti format filenya itu. Buffer kelompok LMAX ya. Jadi ini praktikum buffer, bukan buffer ya, buffer. Buffer kelompok. Pak. Ini nama kelompoknya apa? Kelompok berapa? Terus LMAX. Ya. Pak, Ya. izin Pak, Silakan. boleh ini nggak individu aja ya Pak? Ya kalau mau individu boleh. Kalau mau jadinya. Pak. Nah, kelompok. Ya udah sekarang kalau mau individu boleh. Ada yang setuju? Ada yang nggak setuju? Individu ya. Karena 4 hari kan Iya, ya. Pak. Oke, karena 4 hari individu tegasnya ya. Oke. Dibuat laporan berarti Pak? Ya? Dibuat laporan tetap Pak, individu? Iya dibuat laporan. Oh iya. Itu ada ininya. Baik Pak. Dasar teori nggak usah, nggak apa-apa, langsung aja. Kelompok ya Pak gini ya? Tadi individu. Individu aja. Individu. Jadi tantangan. Itu jadi masing-masing mengerjakan, karena pas ketika besok ujian praktek itu tidak berpikir lagi, aduh kemarin apa ya, pura-puranya kemarin belajar. Nah, gitu ya. Jadi nanti antara inverting sama input ya. Dan nanti inputannya ada di kaki yang negatif atau di kaki 2-nya. Terus kemudian kalau yang non inverting pakai positif ada di kaki 3-nya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti silakan mengerjakan menggunakan aplikasi multisim atau pakai yang EWB, Electronic Workbench. Tinggal tergantung kalian mau yang familiar di mana. Tapi kalau mau yang enak sebetulnya pakai yang multisim. Multisim lebih lengkap, tampilannya lebih bagus ketimbang yang Electronica Workbench. Oke, gitu. Iya Pak. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Jangan, ini nggak salat boleh. Salat asar kan itu saya pernah. Setelah salat asar langsung kerjakan. Izin Pak. Ya. Minta filenya Pak. Oh iya, file ini saya kirim ya. Saya kirim nih sebentar. Ya, Ini Pak. saya hapus dulu. Yang ini aja. 1 sampai nanti kalau kayak kemarin saya kirimnya itu bingung lagi. Yang kemarin digital, yang analog ya. Ini 1, 2. Nah yang sama enggak?
Jadi mulai dari sini saya hapus ke bawah. Dari halaman 9 sampai 19. Nah, ini saya SMS. Belum adzan. Betul. Cover. Ya. Kemarin enakan mana? Ujian online atau ujian offline? Kalau praktikum mungkin offline, Pak. Ya, yang teori. Masalah rencananya nanti teori akan dibuat offline semua. Karena biar tidak merepotkan kita. Pak, mohon maaf, yang pertama jangan diterima ya Pak, yang kedua Pak. Terus ngumpulinnya kan panjang tuh ya waktunya. Kalau yang ini kan enak, tepat waktu. Kalau panjang itu nanti kalau udah kita kasih batas waktu, ternyata waktu yang kelewat tidak kita tarik, ada komplain dari mahasiswa. Pak, kok ternyata jawaban saya nggak masuk ya Pak, sama dosen ditagih, bilang saya belum ngirim. Padahal udah sebetulnya nggak kita kirim karena sudah lewat jauh dari dari waktu pengumpulan gitu. Ya. Jadi enak offline kan. Selesai ujian langsung plong. Ya, sudah masuk, silakan di-download. Tadi untuk yang presensi siapa yang tidak kepanggil? Saya cek sambil kalian mendownload itu, saya cek dahulu. Ini yang kelasnya Pak Yati. Cek. Tadi udah semua ya. Tutup. Kayaknya udah lengkap ya. Kelasnya Pak Abim juga tadi sudah. Pak Abim, kelasnya Pak Ismail. Ismail. Aku udah bayar. Saya alat dulu, maka berjata Pak. Cek. Aku apa? Belum. Ya, kompas bensin dan segala macam irit motoran, ini masyarakat aku irit. Ini kelas Pak Yati sudah, kelas Pak Ismail. Transi nenek masih kenapa nih? Aku kira itu kan itu PP. Oke, kayaknya Pak Ismail juga ada lancar. Oke.
55 nih. Oke. Ini udah semua. Udah 100. Ada 7 udah 100. Oke. Lancar 7777. Ya, oke. Mungkin untuk praktikum dari saya penjelasannya nanti tinggal praktikum aplikasinya menggunakan multisim atau electronic awards band kalian kerjakan. Terus jangan lupa paling lambat hari Minggu pukul berapa? Pukul 18 ya. Baik. Selanjutnya marilah kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya dari saya mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati para mahasiswa semua. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama.